Bacaan out. Halo guys, kenalin, namaku Michelle Sidarta dari jurusan Ilmu Komunikasi Digital Public Relation. Yang lahir di Surabaya, ya aku keturunan Tionghoa. Ini karena aku keturunan Tionghoa, jadi tentunya budaya yang masih sangat kental mengalir di kehidupan aku, yaitu budaya Tionghoa. Nah, jadi culture yang aku lakuin dari dulu sampai sekarang dan juga keluarga aku terapin itu kayak sebelum makan kita harus ngomong kayak ke orang yang lebih tua, pa, ma, cia gitu. Kita kalau makan itu nggak boleh kecap-kecap kayak itu, nggak boleh, larangan besar. Terus setiap Imlek kita nggak boleh potong rambut saat hari Imlek atau kita nyebutnya Xinjia. Nah, terus kita juga nggak boleh mandi saat hari H di Xinjia, nggak boleh nangis, marah, ataupun kayak bangun siang. Terus nyapu tuh harus ke dalam rumah, nggak boleh keluar rumah karena menurut kepercayaan kita nanti rezekinya bakal keluar. Terus kalau bangun siang juga rezekinya dipatok ayam. Suka pakai baju adat Tiongkok kayak gini, terus mainin alat musik keturunan Tionghoa. Kita juga percaya sama obat Tionghoa, dimana kita percaya kalau obat Tionghoa itu sehat dan manjur ya. Dan juga biasanya kalau dari obatan yang saat ini itu berbahaya sama efek sampingnya. Nah, dimana pada zaman dulu itu obat tradisional itu jarang yang ada efek sampingnya. Terus kita juga setiap ulang tahun itu harus makan mie swa terutama ya. Jadi kayak makan nggak boleh copot, harus panjang gitu. Lalu yang selanjutnya, kalau kita bergabung atau ada kerabat yang bergabung, kita nggak boleh makan mie dan kue lapis. Menurut kepercayaan bisa rentet ke keluarga terdekat. Di keluargaku mungkin nanti aku juga bakal ngajarin ke anakku dan juga cucu-cucu nanti pokoknya. Karena aku agama Buddha, jadi aku juga ada culture untuk sembahyang dan menyembayangi leluhur-leluhur. Dan juga setiap tahun kita akan pergi ke kuburan untuk, kalau dalam budaya Cina kita ngomongnya cengbing. Jadi itu kita kayak bawain makan, minum, terus sembayangin, terus bersihin kuburan. Kita juga biasanya ada kayak buat satu kotak box itu untuk diisi-isi sama uang-uangan, baju, celana, satu set gitu, HP, ada yang rumah biasanya, terus ada jam, ada ya pokoknya banyak lah, bisa diisi macam-macam tapi dari kertas buat dibakar. Kira-kira itu aja sih dari budayaku. Sebenarnya menurutku cukup unik dan cukup asik untuk dijalani. Di budaya kami juga itu ada simbol yang mencerminkan budaya Tiongkok itu. Kalau dari budayaku itu kayak ada hongpao atau angpao yang merah itu guys, musik tradisional kayak yang aku mainin ini guys. Nah ini guys, ini namanya kuceng. Kuceng ini ada 21 senar. Terus ada kayak baju adat gini, ada yang modern, ada yang tradisional. Terus kita juga pakai kayak gini, aksesoris gini. Lagi ya, bahasa guys, itu tuh termasuk culture yang kayak nggak banyak yang keturunan itu mau meneruskan. Nah, bahasa Mandarin, bahasa Hokkien, bahasa Kwantong itu beda-beda guys. Aku tinggal di Surabaya, lahir di Surabaya, juga ada budaya Surabaya. Ya ngomongnya medok, aku juga mempelajari sih, kayak Surabaya kan di Jawa ya, di Pulau Jawa. Jadi kayak aku ada juga mempelajari beberapa culture dari Jawa. Kayak kita kalau lewat di depan yang lebih tua kayak kita harus monggo gitu. Misalkan kalau ketemu kerabat atau mungkin kita anggap pangkatnya tua, itu biasanya aku kayak salim gini gitu. Itu kebiasaan dari kecil sih guys. Aku juga pelajarin itu, nggak cuman culture Tionghoa doang, tapi aku juga belajar culture Jawa, kayak aksara Jawa, hatian, kebaya. Itu aku dulu kecil udah fashion show pakai kebaya dan lain-lain, pokoknya ya asik lah. Kayak di hidupku ini aku merasa aku menikmati semua culture yang ada, dan tentunya kita ambil yang positif ya. Kalau beberapa yang udah nggak aku lakuin dulu pas kecil, pas kakek nenekku masih ada, aku sering kayak pas Imlek kan kayak keliling gitu ke kerabat-kerabat yang lain, pokoknya banyak minta angpau. Terus papa mama aku juga ngasih angpau juga ya. Dulu itu juga kayak keluarganya itu banyak ya tuh isinya, kayak sekali persaudaraan itu bersaudara itu isinya 10, karena di sini anaknya mek 2 paling nggak 3, 4, 5 lah ya. Jadi kayak kerabatnya akeh gitu, kerabatnya banyak. Jadi kayak kita keliling gitu sambil silaturahmi gitu kan bahasanya. Culture itu menurutku dari leluhur yang udah terbukti juga dari pengalaman orang tuaku dan orang tuanya orang tuaku. Kata pepatah kan, orang tua itu mungkin yang dulu-dulu itu emang nggak sepinter sama anak muda zaman sekarang ya kan, nggak update lah ya, tapi pengalamannya mereka itu sebejibun guys, kayak lebih pengalaman, lebih ngerti gitu kan. Jadi sekian ya, maaf bila ada salah kata, makasih udah dengerin pengalaman dan sharingku ini yang cukup lumayan lama ya. Oke,
Sekian, thank you.